Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kulsum dari Program Studi Pendidikan Geografi Kelas 1A, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai angin dan alat ukurnya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya angin. Yuk, disimak. Proses terbentuknya angin. Angin terjadi dikarenakan adanya perbedaan tekanan udara atau perbedaan suhu udara pada suatu daerah. Hal ini berkaitan dengan besarnya energi panas matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Nah, sekarang kita udah tahu kan gimana sih proses terbentuknya angin? Sekarang kita akan lanjut belajar tentang faktor terbentuknya angin. Yuk, disimak lagi. Faktor terbentuknya angin. Yang pertama ada gradien barometris, kedua lokasi, dan yang ketiga adalah waktu. Pertama ada gradien barometris. Gradien barometris yaitu bilangan yang memperlihatkan pada perbedaan tekanan udara dari dua isobar yang jaraknya 111 km. Semakin besar gradien barometrisnya, maka semakin cepat angin itu bertiup. Dua lokasi. Kecepatan angin pada khatulistiwa lebih cepat daripada kecepatan angin yang lokasinya jauh dari khatulistiwa. Tinggi dari suatu lokasi juga berpengaruh. Semakin tinggi suatu tempat, maka akan semakin kencang angin bertiup. Hal ini disebabkan oleh minimnya gaya gesek yang terjadi. Ketiga, waktu. Pada siang hari, angin bertiup lebih cepat dibandingkan dengan pada waktu malam hari. Faktor ini juga mempengaruhi kencangnya suatu hembusan angin. Nah, sekarang kita udah tahu kan faktor terbentuknya angin itu apa aja? Yang pertama, ada gradien barometris, yang kedua ada lokasi, dan yang ketiga ada waktu. Materi yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu tentang macam-macam angin. Macam-macam angin. Yang pertama ada angin laut. Angin laut merupakan angin yang bertiup dari laut ke darat yang terjadi pada siang hari sekitar pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Angin ini dimanfaatkan oleh para nelayan tradisional untuk pulang dari menangkap ikan. Kedua, ada angin darat. Angin darat bertiup dari darat ke laut pada malam hari. Angin ini mulai terasa sekitar pukul 8 malam hingga pukul 6 pagi dan dimanfaatkan oleh para nelayan untuk berangkat menangkap ikan. Ini adalah gambaran angin darat dan angin laut. Ketiga, ada angin lembah. Angin lembah yaitu angin yang bertiup dari lembah ke puncak gunung yang terjadi pada saat siang hari. Keempat, ada angin gunung. Angin gunung adalah angin yang tiupannya berarah dari puncak gunung turun ke lembah yang terjadi pada malam hari. Berikut adalah gambaran dari angin lembah dan angin gunung. Kelima, ada angin fon. Angin fon atau angin lokal yaitu angin yang terjadi apabila ada gerakan massa udara yang menaiki suatu pegunungan dengan ketinggian lebih dari 200 meter. Massa udara yang sampai ke puncak pegunungan akan mengalami kondensasi dan yang belakang sekalinya timbul hujan pada satu sisi lereng. Berikut merupakan bagan dari angin fon. Keenam, ada angin muson barat. Angin muson barat mengalir dari benua Asia ke benua Australia. Angin ini membawa banyak uap air karena melewati perairan dan samudra, sehingga mengakibatkan Indonesia mengalami musim penghujan. Ketujuh, ada angin muson timur. Angin muson timur berasal dari arah benua Australia ke benua Asia. Sifatnya kering karena melalui beberapa gurun yang mengakibatkan Indonesia mengalami musim kemarau. Berikut merupakan gambaran dari angin muson barat dan angin muson timur. Yang kedelapan, angin siklon. Angin siklon bergerak menuju tekanan udara yang minimum. Di bagian bumi utara, angin ini bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Sebaliknya, di bagian bumi selatan, angin ini bergerak searah dengan jarum jam. Kesembilan, angin antisiklon. Angin antisiklon ini adalah angin yang meninggalkan tempat bertekanan maksimum. Pergerakan angin ini di bagian utara searah jarum jam, dan di bagian selatan berlawanan dengan arah jarum jam. Berikut gambaran dari angin siklon dan angin antisiklon. 10. Angin ribut atau angin puyuh. Angin ribut atau puyuh biasa juga dikenal dengan puting beliung, yaitu angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, gerak melingkar seperti spiral hingga menyentuh permukaan bumi dan punah dalam waktu singkat. Berikut ini contoh dari puting beliung. 11. Angin monsun Asia. Angin ini berhubungan dengan angin baratan, yaitu angin yang berasal dari daratan Asia menuju wilayah Indonesia, dengan membawa uap air lebih banyak dari biasanya. 12. Angin monsun Australia.
Angin ini berhubungan dengan angin timur, yaitu angin yang berasal dari daratan Australia. Berikut gambaran angin monsun Asia dan angin monsun Australia. 13. Angin topan atau badai tropis. Angin topan adalah angin yang berputar dengan skala yang lebih lama, sekitar 3-7 hari. Angin tersebut selalu terjadi di laut dengan daya rusak mencapai ribuan kilometer. Indonesia termasuk negara yang tidak akan pernah dilintasi angin tersebut. Nah, sekarang kalian udah tahu kan macam-macam angin itu apa aja? Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang alat ukur angin. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum sih? Alat ukur angin itu namanya apa? Kalau belum tahu, disimak ya. Alat ukur angin. Alat ukur angin yaitu anemometer. Anemometer secara umum yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mengukur arah dan tingkat kecepatan angin. Alat ini menjadi alat utama dan sangat dibutuhkan oleh lembaga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Gimana sih cara kerja anemometer? Cara kerja anemometer sangat sederhana dan hampir sama dengan kincir angin Belanda. Anemometer harus diletakkan di tempat luar ruangan. Lalu, alat ini akan bergerak saat tertiup angin. Bagian baling-baling atau mangkok akan berputar sesuai dengan arah mata angin. Jika putaran dari baling-baling semakin besar, berarti angin sangat kencang. Sebaliknya, jika anemometer tidak bergerak, maka tidak ada angin sama sekali. Kalian udah tahu kan sekarang alat ukur angin itu namanya apa? Yap, betul, anemometer. Sekarang, kita akan mempelajari tentang fungsi dari anemometer. Disimak lagi yuk. Fungsi dari anemometer yang pertama untuk mengukur tingkat kecepatan angin. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat dalam meramal atau memperkirakan cuaca pada hari berikutnya. Yang ketiga, untuk memperkirakan tinggi atau besarnya gelombang laut. Fungsi dari anemometer yang satu ini dipergunakan oleh para nelayan dan orang yang bekerja di kapal, naik kapal pesiar, maupun kapal biasa. Yang keempat, untuk memperkirakan kecepatan arus laut yang dapat dimanfaatkan saat berlayar. Kelima, untuk memperkirakan arah dari arus laut, fungsi satu ini juga sangat bermanfaat saat berlayar. Dan yang terakhir, untuk mengetahui besarnya tekanan. Nah, setelah kita mempelajari tentang fungsi dari anemometer, kita akan mempelajari tentang macam-macam anemometer. Jenis-jenis anemometer. Yang pertama ada velocity anemometer. Fungsi dari alat ini untuk mengukur angin dan cuaca. Velocity sendiri dibagi menjadi 7 jenis, yaitu yang pertama cup anemometer. Ciri-ciri alat ini yaitu mempunyai baling-baling yang berbentuk cup, setengah lingkaran atau mangkok kecil. Jumlah dari cup tersebut yaitu 3 buah. Ketiga buah cup tersebut terpasang di bagian tangkai pada alat ini dan dapat berputar. Aliran udara akan bertiup dan melewati ketiga cup tersebut. Lalu semua cup akan berputar sesuai dengan arah angin dan setiap putaran poros terhitung dalam periode waktu tertentu. Kemudian akan ditetapkan kecepatan rata-rata dari putaran jumlah keseluruhan putaran tersebut. Berikut adalah cup anemometer. Kedua, windmill anemometer. Bentuk dari alat ini sangat mirip dengan kincir angin atau baling-baling. Baling-balingnya berbentuk panjang dan vertikal. Alat ini selalu mempunyai pergerakan arah angin yang sama, jadi tidak dapat digunakan dalam mengetahui arah angin. Sehingga cara kerja dari alat ini sama dengan ventilasi pada bagian dan daerah tambang. Tetapi hasil dari putaran dapat memberikan perhitungan angin yang sangat maksimal dan mempunyai tingkat keakuratan yang cukup tinggi. Berikut adalah windmill anemometer. Ketiga ada hot wire anemometer atau anemometer kawat panas. Alat ukur satu ini terbuat dari kawas halus yang telah dipanaskan. Beberapa dari jenis alat ini telah dilengkapi dengan layar digital, jadi sangat mudah untuk mengetahui perhitungan angin. Cara kerja dari alat ini yaitu angin akan mengalir melalui kawat. Kawat tersebut dilengkapi dengan efek pendingin. Lalu alat ini akan menunjukkan angka yang merupakan besarnya kecepatan angin. Berikut adalah hot wire anemometer. Keempat ada laser Doppler anemometer. Alat yang satu ini memanfaatkan sinar laser yang terbagi menjadi 2 buah balok. Salah satu dari balok tersebut mengelilingi anemometer. Partikel yang mengalir dengan molekul udara akan melewati dan mendekat ke arah balok yang mencerminkan atau backscatter. Lalu lampu kembali ke arah detektor.
kemudian diukur oleh sinar laser. Jika gerakan pada partikel besar, maka akan menghasilkan suatu pergeseran Doppler guna mengukur tingkat kecepatan angin pada sinar laser. Lalu digunakan dalam menghitung tingkat kecepatan partikel udara yang berada di sekitar anemometer. Berikut merupakan laser Doppler anemometer. 5. Sonic anemometer. Jenis anemometer ini termasuk alat baru dan baru dikembangkan pada tahun 1950. Alat ini dilengkapi dengan gelombang ultrasonik yang akan mengukur kecepatan angin. Pengukuran dari kecepatan angin diatur dalam jam terbang akan sonic pulse atau tekanan ultrasonik di antara pasangan transducer. Berikut merupakan sonic anemometer. Keenam, ada acoustic resonance anemometer. Jenis anemometer ini termasuk ke dalam jenis alat baru. Alat ini sangat bergantung pada pengukuran penerbangan, lalu dilengkapi dengan sensor resonansi akustik. Berikut merupakan acoustic resonance anemometer. Ketujuh, ada pingpong ball anemometers. Alat ini memanfaatkan bola pingpong yang dilekatkan pada sebuah string. Cara kerjanya yaitu angin yang bertiup akan menggerakkan bola pingpong. Lalu gerakan tersebut akan dihitung sesuai dengan putaran bola. Alat ini menjadi alat yang paling simpel di antara alat lain karena mudah dibuat, lalu juga sering dijadikan sebagai latihan praktik sekolah. Berikut adalah pingpong ball anemometer. Jenis anemometer yang kedua yaitu pressure anemometer. Anemometer ini digunakan untuk mengukur tekanan angin. Pressure anemometer terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada plate anemometer. Alat ini hanya berbentuk piringan datar. Untuk menghasilkan pengukuran yang tepat, alat ini akan lebih baik diletakkan di ketinggian. Berikut merupakan plate anemometer. Yang kedua ada tube anemometer. Untuk anemometer ini bentuknya sangat berbeda daripada anemometer sebelumnya. Begitu pula dengan cara kerjanya. Alat ini terdiri atas kaca tabung dengan bentuk U. Di dalam tabung terdapat cairan manometer sebagai pengukur tekanan. Salah satu ujung tabung berbentuk melengkung dengan arah horizontal untuk menghadapi angin. Ujung lainnya berbentuk sejajar dan tegak lurus. Cara kerja dari alat ini yaitu angin yang bertiup ke dalam ujung yang melengkung, sehingga membuat peningkatan pada ujung tabung lainnya, jadi menjadikan indikasi kecepatan angin. Berikut merupakan tube anemometer. Sekarang, kalian udah tahu kan, macam-macam anemometer itu apa aja? Ternyata, anemometer itu banyak ya jenisnya. Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang cara mengukur kecepatan angin. Cara menghitung kecepatan angin yaitu dengan rumus kecepatan angin sama dengan keliling kali jumlah putaran dibagi detik, yang hasilnya yaitu meter per detik. Nah, sekarang kalian udah tahu kan tentang materi angin dan alat ukurnya. Saya Siti Kulsum, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.